Baik, selamat sore semuanya. Baik, di sini kita akan memulai namanya kelompok dengan teknik diskusi. Tapi sebelum kita memulai seperti itu, alhamdulillah kita mulai dengan berdoa dulu ya. Baik, siapa yang mau memberi doa di sini? Silakan. Sebelum kegiatan kita dimulai, Baik, di sini kakak ingin mengucapkan diri dulu ya. Di sini kakak sebagai perkenalkan kita. Jadi kakak sebagai ketua kelompok yang akan mengkoordinir kalian dan bisa dibilang mengendalikan atau bisa dibilang mengarahkan diskusi kelompok atau konseling kelompok kali ini. Nanti kita bisa saling berkenalan ya, biar semuanya saling kenal. Sudah kenal tapi belum tahu dekat, jadi kita saling kenal dulu. Ya, kita dimulai dari sini. Karena saya kemudian berita. Panggilannya? Perkenalkan nama saya Pak Eko Rizata Kerta, bisa dipanggil Pak. Perkenalkan nama saya Kalita Niji, bisa dipanggil. Perkenalkan nama saya Dina Yona Mendi, bisa dipanggil Adel. Perkenalkan nama saya Desa Kadang Tiara Danata, bisa dipanggil Desa. Perkenalkan nama saya Umar Tiara Sinta Dewi, bisa dipanggil Tiara. Perkenalkan nama saya Kadek Subianti, bisa dipanggil Sofi. Perkenalkan nama saya Kumaya Dani, bisa dipanggil Ayu. Perkenalkan nama saya Fidian, bisa dipanggil. saya dulu di Asana. Baik, di sini kita akan belajar kegiatannya dulu ya. Di sini kita akan melakukan namanya konseling kelompok. Dari yang konseling kelompok ini bertujuan untuk supaya kalian bisa, mungkin kalau kalian punya permasalahan tentang diri kalian atau tentang pola pikir kalian atau mungkin kalian merasa insecure atau bagaimana, sekarang di sini kita bisa berdiskusi tentang permasalahan itu. Jadi di sini kakak minta untuk kalian silakan kita ngobrol sebagaimana dengan teman, sebagaimana kita peduli dengan teman kita, itu kita memberikan solusi mungkin kepada teman kita yang mungkin akan menyampaikan permasalahan mereka, lalu kita bisa untuk memberikan saran kepada temannya itu, atau mungkin kita bisa memberikan pendapat kita untuk misalnya bisa dia. Oke. Di sini kakak ingin jelaskan dulu ada asasnya. Asas itu seperti peraturannya atau fondasinya. Oke. Untuk asas di sini kita menggunakan asas dua asas, yaitu asas keterbukaan, di mana kita saling terbuka tentang permasalahan kita semuanya. Oke. Lalu yang kedua adalah asas kerahasiaan. Jadi di sini kita minta untuk orang-orang yang sekarang ada 12 orang di hadapan kakak ini untuk saling menjaga rahasia tentang permasalahan yang disampaikan oleh masing-masing anggota. Oke, baik. Supaya kita nggak tegang-tegang amat, jadi kita akan bermain game. Gamenya itu kayak gini. Gamenya itu namanya tangkap jari. Pernah dengar game tangkap jari sebelumnya? Oke. Jadi sistemnya itu kalian bentukin tangan kiri, bentukin bukan tangan kiri, yang tangan kanannya itu bentuk telunjuk tapi ke teman sebelahnya. Taruh telapak tangan kalian di teman yang sebelahnya. Oke, biar ada jadi pas kakak bilang ini kita akan menyanyikan lagu itu, terus kita akan bilang tangkap jaringnya, entah kapanpun lagu itu selesai langsung kalian akan tangkap. Siapa yang bisa menangkap jari temannya itu yang menang, paham? Iya, jadi kalau nggak mau ditangkap harus diangkat jadi kita akan nyanyiin lagunya untuk Bebe Angsa ya. Ingat kalau kita bilang tangkap jari, nah kalian harus nangkap jari teman atau misalnya pulang hindar. Oke, siap semua, siap ya. Oke, kita mulai ya. Kita nyanyi lagu Bebe Angsa. 1, 2, 3, mulai. Potong bebek angsa, angsa dikuali, nona minta dansa, ganja 4 kali, serong ke kiri, serong ke kanan, la 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 la, serong ke kiri, serong
mungkin ada rasa cemas terhadap diri kalian, terus belajar kalian mungkin ada sudah salah satunya. Kalau kan kita di sini secara privat aman. Mungkin ada yang mau cerita tentang kesulitan belajar yang dialami atau merasa cemas dengan diri kalian sendiri, overthinking, insecure, bisa ada yang kalau memang ada yang ingin kalian masih belum bisa sampaikan sini, ya udah pikir dulu, mungkin sebagiannya aja. Mungkin kalian ingin ada pertanyaan kayak ini aku kenapa ya, aku harus kayak gimana, mungkin teman-teman sini juga bisa membantu kalian. Siapa yang mau? Silakan. Oh sering boring. Boring itu maksudnya boring gimana? Apakah boring dengan sistem belajarnya? Sistem belajar di kelas atau sistem belajar di belajar di kelas itu sebenarnya di sana. Oke. Jadi namanya siapa? Oke, di sini Rudi sering ngalamin yang namanya merasa boring, merasa boring atau merasa bosan saat belajar di sekolah, di kelas ataupun di rumah. Mungkin kalian ada yang mau memberikan solusi atau saran kepada Rudi supaya dia bisa menampilkan masalahnya? Kalian mau? Coba. Oke, mungkin kopi ya silakan. Itu kopi. Oke. Memang tadi itu jam berapa? Jam 2. Ada yang kok? Enggak isi main game dulu kan? Enggak main. Sakit mata saya. Buset. Dikit ya. Katanya jangan. Baik. Oh, itu lebih awal. Ada lagi mungkin dari cewek-cewek bisa ngasih saran. Sebenarnya kalau nanti di kelas itu solusinya bisa minum air gitu biar tidak ngantuk. Di sini kita mungkin fokus terhadap rasa ngantuknya Rudi ya. Kita fokus terhadap rasa bosan yang dialami oleh Rudi atau rasa jenuh yang dialami oleh Rudi. Jenuh saat belajar ya pola belajar. Maksudnya saat kita belajar kadang bosan gitu, ingin cepat istirahat ya gitu. Oke. Mungkin kalian juga ngalamin hal yang sama dulu atau mungkin sudah terselesaikan sekarang. Mungkin kalian punya saran atau solusi yang Rudi supaya dia nggak bosan belajar, mungkin dari sistem belajar atau mungkin dari cara dia belajar. Ada yang mau ngasih saran atau solusi? Silakan. Mungkin kita bisa dari kesempatan Tapi kalau scroll WhatsApp tapi jangan terusan ya sebenarnya. Oke, ada yang kayak bilang baca-baca buku dan kalau bosan istirahat scroll HP itu bentar. Ada yang lain, ada lagi mungkin punya pengalaman yang sama dan ya ada cara mengatasinya ada yang mungkin silakan. Mungkin kalau saya sistem di kelas dulunya itu kan menjelaskan panjang lebar. Jadi Rudi tuh bisa kayak mengambil beberapa poin pentingnya aja, terus nanti itu kayak dicatat, terus itu nanti kayak dipahamin aja dengan sistem belajarnya dia disesuaikan. Jadi nggak terlalu apa namanya itu terlalu stres akan penjelasan yang diberikan oleh guru. Pas ngajar tuh biasa akan minum air Terus kalau bisa saat di kelas bosan masih jadi kalau misalnya kayak merasa boring dengan sistem yang diberikan oleh guru itu, kita bisa menggunakan sistem belajar kita sendiri. Contohnya itu kayak itu dan tadi kayak meringkas poin penting aja dari apa yang disampaikan oleh guru agar
kita lebih mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Seperti contohnya meringkas atau mungkin misalnya nyatet biar nggak ngantuk. Jadi kayak dua kali kerja kita ke HP kan mempergunakan masuk sekitar prosedur kita kayak minta keluar lagi. Bisa juga dengan kayak misalnya gurunya lagi di sana gitu kan, kita bisa terus dengan cara menggambar ataupun imajinasi kita bisa dituangkan. Benar, oke. Jadi mungkin bisa dengan seperti itu. Kan banyak publik bisa antara pengalaman yang namanya kurang menjadi dari dia sendiri atau merasa insecure lebih kayak satu ulang kayak nggak bakal bisa nih atau enggak kurang pede kayaknya bakal gagal di kerja. Atau mungkin yang lain yang sama juga karena ujian insecure tiba-tiba padahal udah ngerasa aku udah kok persiapan semua mungkin tapi kok ada perasaan kayak kurang percaya diri yang kayak tiba-tiba ngeblank gitu ada di sini angkatan gitu ya kita apa kita ngobrol oke jelaskan kayak gimana? Saya kan itu sebelum itu udah belajar tapi waktu pas ulangan itu entah kenapa kayak ada yang ngerasa kurang gitu loh. Saya bisa nggak sih menjawab soal ini nanti? Benar nggak nanti jawabannya? Pokoknya kayak langsung negatif thinking gitu. Oke, sering gitu ya kayak tidak thinking atau gimana atau merasa kayak kalau udah persiapan tiba-tiba perasaan tidak percaya diri yang harus disyukuri tiba-tiba. Mungkin yang lain ada yang malah yang bisa memberikan suatu solusi atau kayak cara untuk menangani atau mungkin bisa bilang perasaan ya mungkin bisa bilang seperti ayo apa yang harus dilakukan supaya tidak mengalami hal itu. Menurut saya selalu positif sama selalu Kalau kamu nanya kalian kalau kan kalian teman-teman spesial di CIP. Kalau di CIP menurut kalian gimana positifnya? Jujur aja nggak apa-apa. Minus kenapa? Oke, kita ini jangan fokus ke arah ke minusnya, kita coba fokus ke arah positifnya. Menurut kalian di CIP itu ya secara pembelajaran kita. Datang aja. Menurut saya sih, aku tuh itu sering aktif ya dalam Terus selanjutnya ada lagi selain dia sering aktif di kelas Menurut saya Gusti Ayu ini orangnya kalau dikasih materi itu cepat langsung nangkap. itu berarti itu positif. Aku kan sering ngerasa nggak mungkin teman-temannya sini yang dekat maaf ya mungkin apa sering ngerasa juga itu kayaknya kayak kurang percaya diri yang sendiri gitu ya sering nggak ngerasa gitu. Kalau di sini kan kita jangan mengetahui tadi kan apa yang dirasakan ya di dalam hatinya. Terus menurut kamu gimana caranya untuk meningkatkan kepercayaan dirinya positif? Atau percaya diri ya lebih yakin dengan diri sendiri. Oke. Jadi itu ya Gusti Ayu kalau emang sering kali ngalamin yang namanya apa ya rasa insecure saat menghadapi ujian atau ulangan mungkin bisa punya cara kamu tuh yakin dari teman kamu aja bilang kamu itu aktif loh di kelas kamu aktif tanya jawab segala macam kamu cepat tangkap dalam menerima pembelajaran. Oke. Jadi gitu ya untuk sekarang kita tadi karena kita sudah menjalani konseling kelompok ini tadi kita ada dua permasalahan ya permasalahan pertama dari Rudy dan yang kami itu mengalami boring di kelas yang sering bosan dan kalian juga ada kesana untuk kita memberikan beberapa tips ke Rudy itu bagus. Lalu bagus di Ayu juga kalian memberikan saran supaya dia lebih percaya diri kalian juga memberitahu kalau dia itu punya sisi positif yang sangat bagus budaya yang sangat bagus budaya yang sangat dasar untuk supaya dia nggak insecure lagi. Oke, jadi sepertinya cukup di sana aja. Kakak minta kalian
atau tidak berjanji ada asas kerahasiaan di sini untuk mengukir apapun yang dijelaskan di diskusi kali ini dari teman-teman kalian supaya yang lainnya lebih pede atau lebih tenang dalam menyampaikan permasalahan kalian. Jadi untuk kalian simpan diri kalian sendiri, apapun solusi yang diberikan di sini, apalagi itu berguna untuk kalian, bisa kalian terapkan di kehidupan kalian. Jadi kita harap di kelompok kali ini berguna dapat keterangan untuk kalian di sesi konseling kelompok yang berikutnya. Oke, untuk perkembangan kalian ya. Baik, karena